berkibar menantang angin di atas sana. Putihmu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air hujan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Stefri Iskandar, SHMH. Yuk ikutin kita. Hari ini kami berada di salah satu situs sejarah paling penting yang ada di kota Bengkulu, yakni Rumah Pengasingan Bung Karno, yang beralamat lengkap di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kota Bengkulu. Ini merupakan saksi bisu bahwasanya semangat cinta tanah air tetap berkorban meskipun dalam tekanan kolonial. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu topik utama yakni cinta tanah air dan jiwa nasionalisme dengan fokus utama bagaimana identitas nasional dibangun melalui keteladanan Bung Karno selama masa pengasingan antara tahun 1938 hingga 1942. Kami juga akan meninjau aspek kesadaran hukum dan demokrasi Pancasila yang dipraktikkan Bung Karno melalui aktivitas sosial dan budaya di bumi Rafflesia ini. Perlu diketahui secara historis, Bung Karno tiba di Bengkulu pada tahun 1938 setelah sebelumnya menjalani masa pengasingan di ND selama 4 tahun. Beliau menempati rumah milik seorang pengusaha bernama Jiang Itkam yang disewa oleh pemerintah kolonial Belanda khusus untuk menempatkan tahanan politik kelas atas. Secara yuridis kolonial, status pengasingan ini merupakan upaya untuk membatasi pengaruh politik beliau terhadap rakyat. Di sini, beliau dijaga sangat ketat oleh polisi PID dan diperlakukannya radius 40 km, yang dimana Bung Karno sendiri tidak bisa berpergian keluar wilayah kota Bengkulu tanpa izin tertulis dari residen Belanda pada saat itu. Meskipun hak asasi dan ruang geraknya terbatas, Bung Karno tetap menunjukkan jiwa nasionalisme yang luar biasa melalui aktivitas-aktivitas intelektual di rumah ini. Di ruangan kerja tadi, beliau mendalami literatur hukum serta filsafat untuk merumuskan konsep kedaulatan negara agar menjadi fondasi identitas nasional negara kita. Inilah bukti nyata bahwa cinta tanah air tidak hanya tentang perjuangan fisik, melainkan tentang persiapan intelektual dan kesadaran hukum dalam membangun sebuah negara yang merdeka. Bergerak ke aspek sosial, nasionalisme Bung Karno di Bengkulu sangatlah dinamis. Beliau tidak mengurung diri, melainkan aktif berorganisasi dengan menjadi bergabung di Muhammadiyah Bengkulu. Di organisasi ini beliau mengedukasi masyarakat melalui dakwah yang mengintegrasikan nilai agama dengan semangat kebangsaan. Salah satu diplomasi budaya yang paling fenomenal adalah pembentukan panggung sandiwara bernama Monte Carlo. Karena Belanda melarang aktivitas politik secara terbuka, jadi Bung Karno membentuk sebuah panggung teater untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme dan juga nasionalisme serta kemerdekaan kepada pemuda-pemuda.
Bung Karno sendiri juga yang menulis naskah, melatih akting, hingga mendesain tata panggung kelompok Monte Carlo tersebut. Tindakan ini merupakan implementasi nyata dari nilai gotong royong dan musyawarah mufakat dalam membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat yang sedang dijajah. Selain itu, jejak arsitektural Riau juga terlihat pada desain Masjid Jami ini. Ini berarti sikap cinta tanah air yang beliau tanamkan juga tertuang pada pembangunan fasilitas publik untuk masyarakat. Melalui interaksi ini, Bung Karno berhasil menghapus stigma negatif masyarakat terhadap aktivis politik, sekaligus menunjukkan bahwa cinta tanah air adalah tentang pengabdian tanpa batas, meskipun dalam kondisi pengasingan sekalipun. Sebagai kesimpulan, masa pengasingan Bung Karno dari tahun 1938 sampai 1942 adalah masa persiapan krusial bagi kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai seperti kesadaran hukum dan cinta tanah air benar-benar teruji di lokasi ini. Demikian video edukasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan mengenai jiwa nasionalisme dari Rumah Pengasingan Bung Karno ini dapat menginspirasi kita semua. Pernah nggak kamu ngerasa kalau kata-kata kadang nggak cukup tepat buat ngejelasin tempat ini? Ada saat dimana kita cuma perlu diam, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan mata kita bicara. Cinta tanah air itu buat kami adalah rasa tenang yang muncul saat kita melihat garis cakrawala. Tentang bagaimana hijau hutan, biru laut, dan megahnya gunung-gunung ini selalu punya cara buat bikin kita ngerasa kecil. Tapi di saat yang sama, merasa sangat beruntung bisa ada di sini. Seringkali kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan jauh ke sana, sampai lupa kalau di depan mata kita ada kemewahan yang gak ternilai harganya. Merawat tanah ini sebenarnya sederhana, cukup dengan tidak merusak apa yang sudah Tuhan titipkan dan menghargai setiap jengkal alam yang menjadi saksi tumbuh kembang kita. Mencintai rumah ini berarti memahami bahwa setiap pohon, setiap aliran sungai, dan setiap butir pasir punya hak untuk tetap ada. Kita adalah bagian dari alam ini, bukan pemiliknya. Jadi, saat kita menjaga alam tetap asri, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri. Namun, sebenarnya apa arti cinta pada tanah air? Apakah ia hanya sekadar barisan kata dalam lagu kebangsaan? Ataukah ia sebentuk janji yang tak luntur meski diterjang badai sunyi? Bengkulu, 1938. Di sebuah rumah sederhana, di tengah sunyinya kota kecil, Bung Karno menjalani hari-hari dalam pengasingan. Bagi banyak orang, dinding-dinding ini adalah penjara. Namun, bagi sang Fajar, setiap sudut rumah ini adalah laboratorium pemikiran. Cinta tanah air tak butuh panggung megah. Di rumah pengasingan ini, Soekarno membuktikan bahwa raga boleh dibatasi, namun ideologi tak bisa dibui. Dari sini, ia merajut strategi, berdiskusi dengan tokoh lokal, hingga menemukan cinta sejatinya, Ibu Fatmawati, sang penjahit bendera pusaka.
Mencintai Indonesia berarti siap berkorban dalam kondisi paling sempit sekalipun. Rumah pengasingan ini bukan sekedar saksi bisu sejarah, melainkan monumen keteguhan hati. Bahwa jarak ribuan kilometer dari pusat pergerakan tak pernah menyurutkan nyala api perjuangan untuk merdeka. Jika di rumah pengasingan Bung Karno ini kita melihat cinta tanah air sebagai keteguhan dalam kesunyian, maka hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri, di manakah letak nasionalisme itu saat raga tak lagi terancam pengasingan? Cinta tanah air bukanlah warisan yang jatuh dari langit. Ia adalah benih yang harus kita tanam setiap hari. Ia hadir bukan hanya saat bendera dikerek ke langit biru, tapi saat kita menjaga kejujuran dalam bekerja dan merawat alam yang memberi kita kehidupan. Mencintai bangsa ini berarti mencintai keragamannya, menghargai setiap perbedaan bahasa, warna kulit, dan keyakinan sebagai sebuah simfoni yang indah. Sebab Indonesia bukan sekedar nama di atas peta. Indonesia adalah detak jantung kita, keringat para petani di ladang, dan mimpi anak-anak di pelosok negeri. Kita tak perlu lagi diasingkan untuk membuktikan kesetiaan. Cukup dengan menjadi versi terbaik dari diri kita demi nama baik bangsa di mata dunia. Karena sejatinya pengabdian terbesar adalah saat kita mampu memberi manfaat bagi tanah yang kita pijak. Kini, tugas kita bukan lagi melawan pengasingan, melainkan merawat ingatan. Dari Bengkulu kita belajar bahwa cinta tanah air adalah tentang memberi, meski dalam sunyi, tentang berjuang, meski dalam keterbatasan. Mari terus mencintai dengan aksi, bukan sekedar narasi, karena Indonesia adalah rumah kita selamanya. Halo, saya Cantika. Halo, saya Yori. Halo, saya Delvan. Cinta tanah air merupakan Warisan masa lalu untuk memenangkan masa depan.